Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Siranto dengan NPI 123 1800 122. Saya mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Surabaya, yaitu Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya hadir dalam video ini untuk memenuhi tugas dari dosen saya, dosen Sosiologi Pembangunan, Bapak DRS Widiatmo Eko Putro MA. Sebelumnya saya akan mengajukan tema atau mengajukan judul saya di dalam video ini. Judul saya mengenai modernisasi, di mana tema saya mengenai kemajuan teknologi, sarana prasarana, kemajuan media, dan kemajuan yang lain. Yang perlu saya garis bawahi yang dimaksud dengan modernisasi ialah di mana penghidupan dahulu dengan penghidupan sekarang itu mengalami peningkatan atau mengalami kemajuan, sehingga dulu yang eranya primitif sekarang menjadi era yang modern. Itu yang biasa saya garis bawahi dari modernisasi. Dengan judul sarana prasarana atau kemajuan infrastruktur, maka bisa kita lihat bahwa di Indonesia ini alhamdulillah sudah mempunyai kemajuan, sudah mempunyai sarana prasarana infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, maka dengan memajunya prasarana, kemajuan infrastruktur, maka dapat membangun ekonomi menjadi ekonomi yang tumbuh, ekonomi yang maju dengan ekonomi yang berkembang. Kenapa kok sarana prasarana infrastruktur menjadi pendukung suatu kemajuan di suatu negara? Dikarenakan apabila suatu negara tersebut ingin memajukan atau ingin memperlancar proses ekonominya, proses pemutaran ekonominya, maka salah satu faktor pendukung, salah satu faktor penyebab majunya suatu ekonomi, suatu bangsa atau negara ialah dengan majunya infrastruktur, majunya sarana prasarana, baik itu lahan, kendaraan, maupun jalan dan lainnya. Dengan demikian, apabila suatu infrastruktur itu maju, maka akan memperlancar atau mempermudah suatu perusahaan atau suatu pelaku ekonomi untuk memperatakan dari negara A ke negara B, atau dari kota A ke kota B, begitu pula dari desa A, desa B. Yang dimana dulu yang desa yang sulit dijangkau atau negara atau kota yang sulit dijangkau, dengan majunya infrastruktur, dengan majunya sarana prasarana, maka dengan mudah, dengan gampang mendistribusikan barang atau mengantar barang, tidak perlu dengan susah payah mereka untuk mempersulit atau mereka untuk mengantarkan barang tersebut dari kota A ke kota B. Di tahun 2021 ini atau semenjak era Pak Presiden Jokowi, beliau menganggarkan yaitu majunya infrastruktur menjadi Indonesia maju, Indonesia tumbuh. Dengan alasan beliau memajukan infrastruktur atau membangun jalan raya, membangun akses dari pelosok ke pelosok atau dari pelosok ke kota, ialah salah satu tujuan beliau untuk meningkatkan segi sektor ekonominya. Apabila di suatu negara tersebut suatu infrastruktur atau sarana prasarana tidak maju, maka tidak akan berjalan secara baik atau maka tidak akan berjalan secara lancar dalam proses kemajuannya. Yang kedua ini saya akan memberikan contoh untuk di lingkungan sekitar saya dalam kemajuan modernisasi. Di lingkungan sekitar saya ini mayoritas masyarakatnya ialah petani penggarap sawah.
atau petani padi. Yang dahulu di daerah saya ini petaninya waktu panen, waktu memanen, waktu mengambil gabah atau mengambil padi dari sawah mesti menggunakan alat yang bernama dos atau menggunakan alat secara manual. Dan itu sangat membutuhkan waktu yang lama atau sangat membutuhkan biaya yang banyak. Dikarenakan kenapa? Tenaga manusia itu sifatnya terbatas. Ya kadang ada yang capek, ya kadang ada yang malas, dan ada yang kadang lain. Dengan terbatasnya tenaga manusia tersebut, maka akan menambah anggaran, akan menambah waktu, akan menambah segala hal dalam proses pemanenan tersebut. Yang apabila dikruskan, apabila dihitung dengan anggaran, dengan biaya, dengan pendapatan dari hasil pemanenan padi tersebut tidak sesuai atau bisa dikatakan minus. Dan alhamdulillah dengan sekarang ini hadirnya suatu alat, suatu kecanggihan, suatu teknologi yang bernama kombin, di mana kombin itu ialah suatu alat dalam proses pemanenan padi, maka dapat menghemat waktu, menghemat biaya, pokoknya itu menghemat segala hal aktivitas secara efisien. Dikarenakan kombin itu dalam satu hari itu bisa mendapatkan beberapa sawah atau beberapa lahan, sehingga prosesnya itu sangat cepat, efisien, tidak membuang waktu yang sangat lama, sehingga dalam pengeluaran biaya pemanenan itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan mesin dos tersebut. Itu yang di sekitar saya contoh kemajuan modernisasi. Meskipun demikian, kemajuan modernisasi tidak akan membawa dampak positif, sepenuhnya. Dikarenakan sesuatu apapun yang hadir, sesuatu apapun yang datang pasti memberikan suatu dampak negatif, dampak positif yang dibawanya. Sebagai contoh modernisasi di desa saya yang tadi kombin, dampak positifnya ya dapat mempermudah, dapat memperlancar, dapat mempercepat suatu pemanenan padi tersebut sehingga waktu biaya itu menjadi efisien, relatif efisien. Tetapi dampak negatifnya yaitu suatu pengangguran yang dahulunya itu pemanen padi, yang dahulunya pengedos padi itu menjadi nganggur. Dikarenakan yang dahulu apabila mengedos padi atau apabila memanen padi itu membutuhkan orang yang banyak. Dan sekarang ini dalam menggunakan alat kombin ini hanya 3 atau 4 orang saja. Itu sudah cukup, itu sudah lebih. Tergantung kombinnya, apakah kombin tersebut kecil, apakah kombin tersebut besar. Tapi yang saya tahu itu maksimal itu alat tersebut itu membawa kuli atau membawa orang atau membawa pekerja sekitar hanya 4 orang. Yang menjadi salah satu dampak negatifnya yaitu yang dahulunya pengedos, yang dahulunya pemanen padi menjadi nganggur. Dikarenakan mata pencarinya mereka sudah digantikan dengan suatu alat, suatu kecanggihan teknologi yang dimana itu alat tersebut tidak banyak membutuhkan banyak pekerja, banyak buruh, banyak kuli. Dan yang kedua ini saya akan memberikan suatu gambaran negatif lain, yaitu tentang pembangunan infrastruktur seperti jalan. Ya memang jalan itu dalam segi halnya, dalam positifnya sangat banyak, yaitu mempermudah akses, mempermudah perjalanan dari desa ke desa lain, dari kota satu ke kota lain. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol Trans Jawa. Sekarang dari Jakarta Surabaya itu hanya menempuh waktu sekitar 11 sampai 12 jam atau bisa kurang dari itu.
dengan kemudahan jalur tersebut untuk bebas hambatan, bebas kemacetan. Tetapi dari dampak positifnya tersebut, jalan tol Trans Jawa tersebut membawa dampak negatif yang sangat banyak, terutama bagi pelaku-pelaku restoran, bagi pelaku-pelaku penyedia makanan di Jalan Pantura, Pantai Laut Utara, mulai Tuban sampai Jawa Barat, Cirebon, Brebes, Rembang, Kudus, dan sebagainya. Seperti saya lihat di TV, di media, atau di berita-berita lain, itu para pelaku-pelaku restoran atau pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang makanan yang dahulunya rame, yang dahulunya banyak pembeli, sekarang dengan hadirnya tol Trans Jawa tersebut, mereka sepi pembeli, bahkan ada yang tutup, bahkan ada yang bangkrut. Dikarenakan kenapa? Mereka tersebut tidak mampu mengikuti kemajuan atau tidak mampu mengikuti perkembangan pemerintah. Ya, kalau menurut saya itu ada salahnya, ada benernya. Semua orang itu mempunyai cita-cita mengikuti perkembangan atau kemajuan. Tetapi balik lagi ke segi ekonomi. Apakah uangnya, apakah modalnya cukup untuk mengikuti kemajuan atau perkembangan tersebut? Dengan halnya penyewaan rest area, penyewaan tanah di rest area itu sangat mahal. Jadi mereka itu ya yang punya modal, yang punya duit ya bisa pindah ke rest area. Dan yang tidak bisa pindah ke rest area itu yang menjadi dampak, yang menjadi bangkrut, yang menjadi gulung tikar. Modernisasi ialah mempunyai dampak yang sangat besar bagi kita atau bagi masyarakat lainnya, dan juga mempunyai dampak negatif yang sangat besar. Dengan akhir kata, kesimpulan yang dapat saya bacakan atau dapat saya bicarakan ialah mengenai dampak modernisasi. Apabila kita sendiri tidak bisa menyaring, tidak bisa mengikuti modernisasi dengan baik dan benar, maka akan terjerumus, maka akan ketinggalan dengan dampak tersebut. Kita sebagai yang terimbas modernisasi, yang menjadi sasaran dari modernisasi, harus bisa memilah, harus bisa menyaring, harus bisa memberi yang terbaik dalam hadirnya modernisasi tersebut. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, apabila ada kurang kata, apabila ada salah yang sengaja maupun yang tidak sengaja, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia maju, merdeka.